Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya tentang apa masih menjadi misteri ya. Nanti tergantung dengan kartu yang terbuka saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku melihat dia ini masih menganggap kamu sosok seseorang yang dia cintai. Bahkan walaupun sekarang kamu dengan dia sudah berpisah, koneksi yang dia miliki terhadap kamu itu masih kuat. Aku lihat di sini ya. Dia masih memiliki rasa sayang sama kamu. Dia masih memiliki ikatan yang kuat dengan kamu. Dan aku melihat sejauh apapun kamu berpisah dengan dia atau selama apapun kalian berpisah, dia selalu ada dorongan untuk kembali, untuk menjalani hubungan kembali denganmu. Aku lihat di sini. Dan ingin bersatu kembali dengan kamu, karena memang si dia ini tuh selain kalian ini belahan jiwa, dia juga memang punya rasa cinta yang kuat gitu loh dengan kamu, keyakinan yang kuat, perasaan yang yakin bahwa kamulah orangnya, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat bahwa dia juga punya gairah ya, gairah yang kuat dengan kamu, gairah secara seksual ya yang kuat dengan kamu. Cuman memang penghalang dia di sini adalah sesuatu. Dia itu menginginkan sesuatu sebenarnya, dan sesuatu ini cukup mahal untuk bisa dia beli, untuk bisa dia dapatkan. Sehingga fokus dia saat ini adalah keuangan, materi ya. Dan materi ini aku melihat kayak dia harus benar-benar fokus untuk mendapatkan uang gitu. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang sampai meminta pinjaman dengan jumlah besar agar bisa membeli sesuatu itu, mungkin rumah, mungkin mobil atau apapun itu gitu ya, sehingga dia nggak bisa fokus pada percintaan atau hubungan dia bersama kamu ataupun hubungan dia bersama yang lain gitu ya. Dan dia juga berpikir secara logis sekarang ini ya, bahwa dia juga harus mencari uang yang banyak agar dia bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, kebutuhan dia yang lainnya, kebutuhan keluarganya, dan kebutuhan dia kedepannya nanti bersama pasangan atau kebutuhan dia bersama pasangan yang sekarang gitu. Intinya kalau aku lihat saat ini dia lagi sibuk cari uang yang banyak gitu ya. Nah, kenapa dia merasa tertarik dengan kamu? Ya, karena sebenarnya di sini kamulah orang yang selalu membantu dia selama ini, gitu ya. Dia yang selalu kamu yang selalu mensupport dia, membantu dia secara materi. Kamu yang selalu memberikan apa yang dia harapkan, gitu. Terutama tentang materi ya, kalau aku lihat di sini. Di mata dia, kamu itu orang yang dermawan, kamu orang yang selalu membantu dia secara materi, selalu mendukung dia, mensupport dia, memotivasi dia, yang selalu bisa memberi dan menerima dia apa adanya gitu ya. Dan aku melihat bahwa dia benar-benar memiliki rasa terima kasih terhadap kamu karena selama ini selalu ada untuk dia dan mau membantu dia. Dan aku melihat bahwa kamu dan dia itu bisa memberikan rasa belas kasih yang penuh satu sama lain, asalkan di sini ada suatu tindakan dari dia untuk menjaga dinamika dalam memberi dan menerima di hubungan kalian yang kuat gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin selama ini hanya kamu saja yang effort memberi dan menerima keadaan dia yang seala kadarnya itu gitu loh ya. Sehingga aku melihat ketika kamu selalu menerima dia dengan apa adanya dan kamu selalu support dia di sini, dia kayak yakin, hatinya itu yakin dengan penuh bahwa memang kamulah orang yang tepat untuk dia, bahwa kamulah orang yang sangat perhatian dengan dia. Dia tuh udah optimis bahwa kamulah orangnya kayak gitu. Apalagi di sini kamu selalu mendukung dia ya, kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu tulus dan murah hati untuk membantu dia gitu.
Intinya selama ini kamu selalu memberikan kasih sayang dan kebaikan yang tulus gitu loh untuk dia. Dan aku melihat saat ini tuh kayak ada keinginan dari dia untuk mencapai tujuan bersama dengan kamu. Ingin memberi kamu lebih banyak dukungan, baik itu secara ekonomi ataupun emosional. Sebenarnya ada keinginan itu dari dia. Bahkan aku melihat di sini ada Knight of Sword. Memang kamu dengan dia saat ini sudah berpisah ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah. Dan perpisahan ini itu kayak menyadarkan dia gitu loh, siapa dirimu bagi hidup dia gitu. Dan akhirnya di sini aku lihat dia ingin datang kembali. Dia ingin datang kembali untuk membawa sesuatu yang kamu harapkan, yang kamu inginkan di sini kalau aku lihat ya. Dia akan datang dengan membawa perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau. Misalkan perubahan dari sikap, perilaku, tingkah laku, perasaan, atau apapun yang selama ini kamu harapkan terhadap dia yang bahkan mungkin selama ini juga belum dia bisa realisasikan. Sehingga aku lihat di sini dia pengen banget untuk datang ke kamu membawa perubahan sesuai dengan apa yang kamu mau, atau dia datang dengan membawa sesuatu yang kamu mau selama ini. Ada apa ini namanya Ace of Sword ya, berarti aku lihat di sini dia ingin memulai kembali sesuatu dengan kamu. Cuman sebelum dia memulai kembali hubungan dia bersama kamu, dia sadar, dia tahu bahwa dia harus bisa mengatasi masalah atau tantangan yang terjadi di antara kamu dengan dia. Dia harus bisa jujur dan terbuka terhadap kamu, mengatasi masalah yang menghasilkan keributan di antara kalian berdua ya, sehingga dia bisa berdamai dan mendapatkan pengertian dan perhatian kamu kembali gitu ya. Dia ingin mencoba untuk memanfaatkan peluang berkomunikasi lagi dengan kamu, mendiskusikan hal-hal penting di antara kamu dengan dia ya, dan dia ingin memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah di antara kalian. Jadi kalau aku rasa nih, dia ini bakalan membuka komunikasi lagi dengan kamu, atau datang untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, menyelesaikan permasalahan di antara kalian ya, menyelesaikan apa yang selama ini menjadi penghambat atau penghalang di antara kalian, seperti itu. Cuman aku melihat dari sisi kamu, nampaknya kamu kayak sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi ke dia, karena aku lihat di sini ada luka yang begitu besar, ada rasa kekecewaan yang begitu besar dari kamu, sehingga kamu ingin melepaskan itu semua, ingin melepaskan kekecewaan kamu, kesedihan kamu, kecemasan kamu, atau bahkan hubungan yang memang sudah tidak memberikan keuntungan atau kebahagiaan lagi terhadap kamu. Aku lihat di sini kamu ingin bebas, kamu ingin lepas dari hubungan yang toksik, kamu ingin memiliki hubungan yang membuatmu bahagia, karena memang target kamu adalah kamu menginginkan keluarga bahagia, pernikahan yang bahagia ya, memiliki keluarga yang yang seimbang, yang stabil gitu ya. Aku lihat di sini. Dan bahkan aku melihat saat ini target kamu mungkin lebih ke materi ya. Aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat saat ini ada peluang baru yang datang di kehidupan kamu, terutama tentang materi ya. Jadi kamu ingin memanfaatkan peluang baru yang terjadi dalam hidupmu ini, terutama tentang keuangan ya, tentang materi. Jadi kamu ingin fokus dulu dengan ini. Karena saat ini aku melihat bahwa kamu ya saat ini sedang melajang gitu ya, sedang nggak ada pasangan kayak gitu, dan kamu juga sudah lepas dari masa lalumu, sehingga saat ini kamu ingin memanfaatkan peluang baru yang datang ke kehidupan kamu. Bahkan mungkin aku lihat di sini kamu ingin bertemu dengan seseorang yang baru ya. Kamu pengen berlibur nih, kalau aku lihat ya, ada yang mungkin sebagian dari kalian ingin berlibur, dan ya siapa tahu berlibur nanti ketemu dengan orang baru gitu ya. Kamu ingin welcome dengan orang baru. Ya aku lihat di sini juga mungkin kalau nggak berlibur ya mungkin berpergian, mungkin ada pekerjaan yang mengharuskan kalian untuk keluar kota, keluar negeri, atau ya traveling gitu ya, sehingga ya kalian gunakan juga untuk berlibur di sini dan bertemu dengan orang baru ya. Aku lihat di sini kamu kayak pengen move on aja sih ya, lebih ingin move on dari masa lalumu, ingin melepaskan dirimu dari hubungan yang kemarin gitu ya, ingin menghilangkan
hubungan yang kemarin. Toh aku melihat selama ini kamu sudah sudah waras gitu lah ya, sudah menyadari bahwa selama ini hubungan kamu dengan orang lamamu ya, orang masa lalumu itu ternyata terjalin hubungannya secara tidak stabil gitu ya, udah nggak ada kestabilan, nggak ada kepastian, sehingga kamu memilih untuk berpisah saja seperti itu atau meninggalkan saja gitu ya, karena memang di hubungan kalian mungkin memang memiliki suatu akar yang memang sudah goyah ya, jadi bahkan mungkin salah satu di antara kalian selalu mencoba meninggalkan pasangan demi tujuan yang egois, sehingga kamu udah nggak kuat lagi untuk terus melanjutkan atau terus yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang. Kamu sudah nggak yakin gitu ya, aku lihat di sini. Apalagi di sini kalau aku lihat ada juga konflik atau perselisihan di antara kalian. Mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, atau mungkin ini pasangan sahmu ya, ada perselisihan perkawinan. Soalnya di sini aku lihat terus juga banyak sekali terjadi ketidaksepakatan di antara kamu dan dia, terutama tentang masalah keuangan. Bisa jadi dia memiliki tekanan tentang keuangan, atau mungkin ya kamu yang memiliki tekanan tentang keuangan. Kalian situasikan, intinya di sini kamu dan dia mungkin selama ini mengalami tekanan secara keuangan, sehingga harus fokus atau mewajibkan terlebih dahulu menstabilkan finansial ya sebelum fokus dengan hubungan kayak gitu ya. Kalau bisa memang keduanya ya why not gitu ya. Jadi aku melihat di sini dia beranggapan bahwa finansial itu mempengaruhi hubungan kalian juga gitu. Kalau misalkan finansial dia nggak stabil, ya hubungan kalian juga akan berpengaruh seperti itu. Sehingga aku melihat di sini ya hubungan kalian kacau karena finansial dia tidak membaik. Aku lihat di sini ya, atau belum membaik gitu. Aku melihat memang kamu ini sekarang ya punya power emperor. Emperor itu orang yang punya kuasa gitu ya, orang yang gila kerja. Aku lihat di sini orang yang punya semangat juang, semangat kerja ya, punya ketahanan dan kekuatan, punya kedisiplinan, dan aku lihat di sini kamu itu memang sudah terbiasa berperilaku untuk bekerja dan menggapai suatu kesuksesan dalam hidupmu. Kamu kalau udah punya target A, maka kamu akan usahakan itu sampai tercapai. Aku lihat di sini ya. Tapi bukan berarti juga karena kamu orang yang berfokus pada pekerjaan atau target kesuksesan, di sini kamu nggak menganggap suatu aspek percintaan atau romansa itu bukan aspek yang penting. Enggak ya. Aku justru malah melihat kamu menganggap bahwa disiplin dan kewibawaan yang dibutuhkan oleh kamu atau oleh hubungan ini itu akan bisa membuat hubungan kalian seimbang gitu. Kalau misalkan di antara kalian berdua bisa mau sama-sama berwibawa, sama-sama mau disiplin untuk tetap berjuang dengan hubungan ini, maka kamu rasa hubungan ini bisa seimbang gitu. Cuman sayangnya di sini hanya sebelah pihak yang berjuang, sebelah pihak yang mau berkontribusi gitu ya. Yang sebelah pihaknya mah cuek aja, menikmati aja effort dari pasangannya, perhatian dari pasangannya seperti itu. Jadi kalau aku lihat mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang, dia yang hanya enak-enakan menerima perjuangan atau perhatian dari kamu seperti itu. Sehingga aku lihat di sini kamu menggunakan akal sehatmu dan secara terstruktur di hubungan ini perlu diperlakukan untuk menjaga semuanya tetap teratur gitu ya. Kalau misalkan dia tidak mau berjuang sama-sama dengan kamu, ya udah, buat apa kamu perjuangkan? Sekarang kamu sekejam itu, lebih tepatnya setegas itu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu sekarang harus tahu ya, kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu harus tahu bahwa tidak semuanya bisa diputuskan dengan terlalu banyak emosi. Kalau misalkan dalam hubungan ini ada suatu masalah, tapi harus bisa mengambil suatu keputusan, maka kamu harus bisa mengambil suatu keputusan secara dengan kepala dingin gitu ya, dan mantap untuk membuat keputusan dan mau bertanggung jawab atas keputusan yang kamu ambil gitu ya, walaupun keputusan itu harus diambil dengan situasi yang kritis gitu.
Sekarang kamu benar-benar membawa logikamu ya ke hubungan ini, mau itu kamu wanita, mau kamu laki-laki ya, sekarang kamu udah benar-benar logika banget sekarang ya. Dan aku melihat di sini memang mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu membawa hubungan ini secara tradisional atau apa ya, kayak kolot gitu ya, orangnya kolot gitu, sehingga membuat kamu dan dia merasa menjalani hubungan ini terasa sesak seperti itu ya, sehingga mau nggak mau kamu harus bisa melepaskan hubungan ini untuk bisa rileks, untuk bisa bersenang-senang ya, untuk bisa melepaskan rasa sesak yang ada di hubungan ini yang selama ini kamu jalani. Dan aku melihat di sini kamu itu mungkin berdealing dengan seseorang yang punya kepribadian yang suka bersenang-senang ya, atau mungkin kamu juga mungkin memang orang yang suka bersenang-senang seperti itu, dan kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu. Intinya kamu dengan dia ini orangnya nggak seumuran, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia, atau kalau misalkan nggak ada yang lebih tua, bisa jadi salah satu di antara kalian kepribadiannya itu lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa. Terus itu juga aku melihat mungkin kamu lebih mapan dari si dia kayak gitu ya. Intinya ada ketidaksetaraan di antara kamu dengan dia. Ada yang satu belah pihaknya usianya lebih tua atau lebih dewasa, atau bahkan mungkin secara materi itu jomplang. Mungkin salah satunya lebih mapan, yang satunya mungkin ya bisa dibilang keuangannya masih sulit seperti itu ya. Sedangkan mungkin orang yang mungkin lebih mapan di sini itu memiliki suatu orang yang mapan itu mungkin lebih suka konservatif terhadap perasaan dan emosionalnya. Jadi dia orang yang lebih bisa berkontribusi untuk menunjukkan perasaan dan emosinya gitu ya. Orang yang konservatif banget. Apa sih yang aku rasakan tentang kamu di hubungan ini? Oh, aku marah. Ya, berarti kamu menunjukkan emosi marahmu terhadap dia kayak gitu. Ya, aku lihat di sini ya seperti itu. Jadi orang yang nggak manipulatif atau nggak naif kayak gitu. Kalau marah ya marah, kalau nggak suka ya nggak suka, seperti itu. Orang yang sangat konservatif banget. Terus juga kayak mencoba untuk menyesuaikan ya, konservatif. Dan aku melihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka gitu ya, sehingga inilah yang mungkin sering terjadi kesalahpahaman. Mungkin kesalahpahaman inilah yang sering terjadi di antara kalian gitu ya, karena mungkin dia sulit gitu loh untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, atau mungkin sebaliknya kamu yang mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaanmu sebenarnya. Tapi aku rasa dia sih ya, karena di sini kamu orang yang sangat bisa menunjukkan gitu ya perasaan kamu, mempertahankan perasaan kamu, dan kamu memang orang yang kalau udah A maka A gitu loh, kalau B ya B gitu loh ya, mau itu suatu keputusan, mau itu prinsip, mau itu perasaan, emosi gitu ya. Kalau udah A ya A, kalau B ya B gitu. Bahkan tentang emosi, kalau udah marah ya marah, habis itu udah selesai gitu loh. Gak akan kamu bisa ya, lebih tepatnya sih kalau kamu marah ya marah gitu loh ya, gitu ya. Intinya seperti itulah, kamu orang yang sangat konservatif banget terhadap perasaan dan emosionalnya kamu. Oke. Jadi bagaimana sih kelanjutan hubungan kamu dengan dia ke depannya ya? Bagaimana kelanjutan hubunganmu dengan dia ke depannya?
Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memang orangnya itu pendiam ya, orangnya juga pelin-pelan, orangnya canggungan, bahkan orangnya itu nggak gampang menunjukkan kebaikan sebelum kamu yang menunjukkan kebaikan dulu terhadap dia. Bahkan kalaupun dia menunjukkan kebaikan itu kayak step by step gitu loh, secara bertahap, nggak bisa langsung brek menunjukin kebaikan gitu ya. Dan orangnya memang aku lihat punya ketidakdewasaan secara emosional, kadang-kadang suka menarik diri, kadang suka merasa takut, kadang suka merasa cemas, kadang suka merasa tidak berani seperti itu ya. Dan aku lihat juga kadang dia suka merasa tidak aman seperti itu, suka kebingungan ya. Tapi ketika dia sudah kehilangan kamu, ketika dia sudah meninggalkan kamu atau dia ditinggalkan oleh kamu, ada suatu rasa kesedihan, ada suatu rasa kayak kegagalan ya, ada sesuatu kayak yang hilang seperti itu. Dia merasa frustasi dalam percintaan, justru malah kalau misalkan dia kehilangan kamu, dia merasa kayak putus cinta banget sama kamu. Karena kalau aku lihat memang di sini dia ini ternyata gimana ya, naif sih ya. Ketika kamu mau berjuang untuk dia membatasi diri terhadap kamu karena ternyata memang ada pihak ketiga yang menghalangi hubungan kalian atau yang mempengaruhi dia, entah itu pasangan lain, entah itu keluarga, entah itu orang tua. Intinya ada pihak ketiga yang menyebarkan rumor di hubungan ini sehingga dia terpengaruh kayak gitu loh. Akhirnya mau nggak mau si dia ini kayak harus membatasi diri gitu loh, untuk menutupi bahwa dia ini tergoda dengan pasangan lain atau dia ini dipengaruhi oleh pihak ketiga, oleh pihak lain kayak gitu ya. Jadi ada tindakan yang seperti itu. Dia selalu membatasi diri dia untuk tidak ketahuan oleh kamu atau tidak terlalu berbaur dengan kamu kayak gitu ya. Jadi hubungan kalian tuh kayak terbatas gitu loh, nggak leluasa kamu bisa tahu segalanya tentang dia kayak gitu kalau aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat memang saat ini kamu benar-benar marah sama dia ya, bahkan dia pun nggak berani untuk mengganggu kamu karena kalau di sini kamu benar-benar marah banget sama dia. Dan sebenarnya di sini dia ingin datang lagi ke kamu, cuman dia melihat untuk saat ini kayak belum berani untuk menghadapi amarah kamu, belum berani untuk menghadapi kamu. Kenapa? Yaitu tadi amarah kamu itu kayaknya menakutkan gitu loh, menakutkan bagi dia, sehingga saat ini aku lihat dia belum berani ya untuk melangkah ke arah kamu. Jadi dia menunggu amarah kamu sampai selesai. Dan aku lihat saat ini dia masih memegang teguh perasaan dia terhadap kamu. Dia saat ini mencoba untuk sabar mengikuti alur jalan cerita hubungan kamu dengan dia, dengan situasi keadaan dia saat ini, tapi dia tetap mencoba untuk mengembangkan perasaan dia tetap sama kamu. Dan kesabaran dia ini dia rasa akan bisa, kesabaran dia ini mungkin sesuatu yang penting agar bisa membuat hubungan kalian sukses, bisa ke hubungan jangka panjang seperti itu. Entah apa, tapi aku melihat kayak dia masih memiliki keyakinan bahwa hubungan kalian bisa sukses suatu saat nanti jangka panjang kayak gitu ya. Karena di sini dia sadar, dia tahu bahwa kamu selama ini telah bekerja keras untuk memperkuat hubungan kalian, dan dia merasa bahwa seharusnya ini sudah terjadi gitu loh, seharusnya bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi kalian gitu. Tapi ternyata aku melihat di sini nampaknya memang hubungan kalian bisa terrealisasi. Menurut dia butuh untuk melakukan banyak upaya yang lebih ya, untuk hubungan ini, sehingga ya saat ini baik kamu ataupun dia memang fokus tujuan bersamanya adalah tentang keuangan. Aku lihat di sini memang ya udah, karena kamu juga lagi marah, kamu juga lagi fokusnya ke materi, ke keuangan, ya dia juga lagi fokusnya ke materi dan ke keuangan. Jadi aku lihat di sini kayaknya untuk kedepannya kalian masih fokus dengan keuangan bersama ya, sama-sama lagi fokus di keuangan kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat saat ini pun kalian juga pengen menabung untuk mungkin biaya pernikahan, untuk membeli rumah, untuk mencapai sesuatu gitu ya.
Mau itu nantinya kalian hidup bersama dengan orang lama ataupun orang baru, yang terpenting adalah fokus kalian saat ini ke materi. Begitupun dia, aku lihat di sini fokus dia saat ini materi. Aku lihat di sini ya, kalau dia harap sih ya kamu, tapi kalau misalkan takdir berkata lain ya mau dibuat apa, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Dan ya aku lihat kalau misalkan memang kamu dengan dia belum menikah, aku lihat mungkin kamu ataupun dia saat ini sedang mengingat kembali hubungan kalian sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kalian inginkan, terutama tentang pasangan di masa depan. Kalian itu menginginkan pasangan yang seperti apa sih, kayak gitu ya. Kamu juga mulai memikirkan sebenarnya aku itu menginginkan pasangan yang seperti apa sih, dan dia pun seperti itu. Dia juga berpikir tentang pasangan yang seperti apa sih yang aku inginkan saat ini. Jadi aku melihat kayak masih belum ada kepastian untuk kedepannya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini kalian saat lagi mulai memikirkan tentang kesuksesan materi, kemudian ciri-ciri atau karakteristik pasangan yang seperti apa sih yang kalian inginkan di masa depan. Karena selama ini aku melihat ya, kamu sudah benar-benar berjuang dengan hubungan ini, dan aku lihat di sini rasa pengabdianmu, keteguhanmu yang kuat terhadap hubungan ini itu sudah kamu curahkan semuanya. Dan karena ya jalan ceritanya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasimu ya, akhirnya aku lihat memang hubungan ini sudah perasaanmu sudah memudar terhadap dia. Aku lihat di sini, dan mungkin dia pun seperti itu ya. Jadi aku melihat kayak memang kalian menyadari ya, kalian berdua menyadari bahwa hubungan ini memiliki masalah yang serius. Jadi kemungkinan perlu perlu untuk berjuang lebih untuk memperjuangkan hubungan kalian kembali. Aku lihat di sini, dan bahkan mungkin salah satu di antara kalian atau mungkin kamu di sini kayak mulai meragu untuk terus melangkah maju bersama dia, kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu kayak sudah bingung untuk melangkah atau memiliki keyakinan untuk melangkah maju bersama dia, kayak gitu. Kamu kayak udah pasrah. Aku lihat di sini kamu sudah putus asa lebih tepatnya ya. Tapi kalau aku lihat di sini sepertinya dia masih sering membayangkan kamu bisa bersama dia di masa depan, seperti itu. Dan ya aku lihat di sini kayak kamu dengan dia sedang mencoba mempertimbangkan alternatif lain untuk bagaimana yang terbaik dalam romansa kalian, seperti itu. Jadi aku lihat di sini belum ada kepastian ke depannya. Sebenarnya kalau dari dia ingin kembali lagi, karena di sini dia pun masih merasakan adanya koneksi dia bersama kamu. Dia masih sering kepikiran kamu terus, dia masih keingetan apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya. Dia masih ingin kembali sama kamu, tapi aku lihat di sini kamu kayak ingin bebas, kamu ingin menutup akses dari dia, kamu nggak mau lagi berhubungan dengan dia, kamu nggak mau lagi berurusan dengan dia, seperti itu. Jadi makanya di sini kamu sedang memikirkan alternatif ke depannya, dia pun sedang mencoba memikirkan alternatif terbaiknya bagaimana untuk hubungan kalian, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Aries, ada Leo. Oh, di sini juga ada Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Oke, aku punya shio-nya. Di sini bisa shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan aja. Ada ayam, ada kuda, ada kerbau, ada babi, ada macan, ada tikus, ada monyet, dan ada ular. Kemudian bulannya ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia ya, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Agustus, Desember, Juli,
Mei, November, Januari, Juni, Februari. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Yang terpenting adalah ceritanya keadaannya sama dengan keadaan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kamu dan dia. TVACRHEKULFXZG YPMIBDQTJ. Oke, itu ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.